Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu. bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-15 dengan judul Bahagia itu Mindset. Yes, masih di bulan April, masih dengan tema seputar bahagia alias happiness. Kali ini aku dan Aldi akan ngobrol tentang kaitan antara happiness sama mindset. Kaitannya kayak apa? Stay tune sampai habis ya. Well, I guess the obvious question to start is, what is happiness? Happiness itu apa sih sebenarnya? Happiness itu yang paling gampang sih yang kerasa minggu lalu tuh. Habis lebaran ya. Gimana teman-teman lebarannya? Semoga menyenangkan, mengenyangkan, dan Ketemu keluarga yang siapa ini siapa. ketemu keluarga yang ketemunya setahun sekali. Terus kayak bentar-bentar, ini siapa ya? Jadi Anyway, balik ke topik. Bahagia itu mindset. Betulkah? Atau what is happiness? Sebenarnya bahagia itu apa sih? Apakah pilihan? Apakah maksudnya kalau kita ngomongin bahagia itu mindset, sebetulnya itu pilihan ya berarti. emang buat kamu apa bahagia itu? Well, now that we talk about it, jadi mikir juga gitu. Happiness tuh dulu kayaknya sesuatu yang aku dapat gitu kan. Padahal sebenarnya enggak. Itu sebenarnya persepsi kan. Kita bahagia itu adalah persepsi kita terhadap kejadian yang terjadi sama kita. Ya nggak sih? Ya. Bahwa sebuah kejadian, misalnya kejadian yang sama nih, buat aku itu bikin bahagia, buat orang lain belum tentu. Iya, makanya kan ada tertawa di atas kepedihan orang. Schadenfreude. Apa hubungannya apa ya? Enggak, makanya itu kan persepsi dong. Oh iya. Karena dia pedih, aku tertawa. Ya kan persepsi kan akhirnya. Iya Karena dia sedih, terus iya. habis itu jadi, buat kita itu happy karena kita melihat dia sedih. Iya, pilihan sih. Memilih untuk bahagia. Kayak tanpa perlu bertele-tele. Happiness is a choice kan. Memilih, berarti kita bisa memilih kita mau bahagia atau enggak. Iya, karena happiness itu kan emotion. Emosi kan kebahagiaan itu. Dan itu bisa dikendalikan. Harusnya bisa. Makanya ada emotional intelligence. Makanya ada emotional control. Oke. Ya. Speaking of control, berarti kalau bahagia itu bisa kita kendalikan, sebetulnya dia nggak bergantung sama kejadian apapun dong. Kaitannya ya sama legowo lagi kan. Dia juga ya, balik lagi. Sebenarnya ke situ lagi gitu. Ya gimana? Ya. Core materialnya itu. Core materialnya Kokona adalah legowo. Jadi gini, biasanya kan orang ada yang bilang, saya mau mencapai A, B, C, D, E. Kalau saya mencapai hal-hal tersebut, baru saya akan bahagia. Ya. Iya kan? Dan itu kadang-kadang jadi salah kaprah karena seolah-olah nunggu gitu loh sebelum bisa bahagia. Padahal kan sebetulnya enggak. Iya, karena apa ya? Sulit mungkin untuk orang kebanyakan gitu yang harus ada gimana ngomongnya? Iya, harus mengikatkan sesuatu terhadap emosi. Harus mengikatkan bahagia ke syarat-syarat tertentu. Iya, in a way. Artinya karena jalan pikiran orang tuh kan mostly hasil ya yang dipentingin. Gitu. Jadi kayak kepengen hasilnya, pengen bahagianya itu jadi hasil gitu. Terus prosesnya nggak terlalu dipikirin. Pokoknya apa yang bukannya kemudian nyalahin kayak contohnya hard work mentality gitu ya. Kerja keras itu perlu. Tapi kenapa nggak di-enjoy juga kerja kerasnya? Ya, bekerja keras lah kalau memang itu yang dimaui, tapi bekerja keraslah dengan bahagia. Gitu kan? Ya cobalah menikmatilah kerja keras itu gitu loh. Menikmati proses kan? Perkara hasilnya membahagiakan atau tidak, kita nggak tahu. Kita belum tahu paling nggak.
Ya sekarang kalau kenapa kita mesti mikirin hasilnya akan membahagiakan atau enggak, kalau prosesnya sendiri udah cukup bisa kita enjoy gitu. Dan sebaliknya ya. Ya kalau kamu enjoy sesuatu, masa kamu gak happy? Iya, dan sebaliknya ya, kalau prosesnya aja udah bikin kita sebel, mau bangun tidur juga males. Lo justru makanya kan itu lagi artinya kamu balikin lagi dengan cara kamu mencoba melihat negatifnya. Aku nggak nyebut negatifnya. Iya, Barusan nih. Iya. Maksudnya gini. Tadi kan kita ngomongin bahagia itu tidak dan sebaiknya tidak dicantelkan dengan hasil dari sesuatu. Betul. Contohnya adalah kerja keras, apapun itulah. Mau exercise kayak, mau project kerjaan, mau perjuangan batin. Sehingga yang perlu diusahakan adalah berbahagia. Bahagia bahkan walaupun masih dalam proses. Why don't you enjoy the process gitu kan? Iya. Kalau prosesnya saja pun sudah menyenangkan, hasil akhirnya menyenangkan atau enggak, it becomes trivial. Kalau memang hasilnya menyenangkan, it's a bonus. Betul. Kalau enggak, paling enggak prosesnya sudah dinikmati. Betul. Tapi justru makanya yang bikin jadi penting di sini adalah sebaiknya tidak langsung kemudian hanya karena ada kebahagiaan dari proses yang kamu kejar, terus kamu jadi berpikir kalau prosesnya aja aku nggak enjoy gitu loh. Artinya itu kan kayak self-feeding negativity in a way. Gitu, bahwa you entertain, kamu istilahnya secara nggak sadar kamu membuka kesempatan kepada dirimu sendiri untuk mengentertain bahwa kalau misalnya ini aku nggak enjoy, berarti ujungnya bakalan jelek. Dengan kamu secara nggak langsung mengakui, oh iya aku harus enjoy prosesnya gitu. Tapi terus kemudian kamu juga setengahnya mengakui juga kalau prosesnya aku nggak enjoy, terus gimana? Nggak gitu loh. Like at least ini apa yang aku percaya gitu ya. Dengan kamu mentotalitaskan dirimu ke mengejar si kebahagiaan dan menikmati prosesnya itu, harusnya kamu nggak punya ruang untuk mengentertain kalau ini nggak asik atau apa. Jalanin aja. Iya, pokoknya aku mau coba menikmati proses ini, mencoba mencari kebahagiaan dari proses ini. Ya udah. That's it. Ya, aku nggak mau mikirin kalau nanti ini nggak asik, ini apa itu. Jadi istilahnya kayak buru-buru nih, begitu ada yang negatif masuk gitu. Tak apakah ini kok no. Gitu loh. Sebelum kamu nyebut kayak, aduh ini kok kayaknya nyapain banget. Mesti langsung dipagerin. No, matiin langsung. Enggak. You know what? Ini aku perlu karena ini buat pertumbuhan aku, ini buat kemajuan aku. Ini juga sebenarnya seru aja. Aku cuman kemarin kayak mungkin kurang tidur atau apa. That's fine. Let's do this. Gitu. Jadi itu kan pilihan sebenarnya. You choose to entertain it atau enggak. Gitu. Mau lu ladenin atau enggak istilahnya kan. Kalau lu ladenin ya nanti dia tumbuh sendiri gitu. Tapi kalau nggak lu ladenin, makanya kenapa kita ngeladenin yang positifnya. Oke. Make sense nggak? Ya. Kalau kita ikutan ngeladenin yang negatifnya, nyantel hanya karena kita semua sebenarnya secara nggak langsung mencari keseimbangan. It's as if ya masa kayak self-fulfilling prophecy, jadi kayak masa aku happy terus, masa nggak ada sedihnya. Padahal sebenarnya kalau ditanya kamu kan juga nggak mau sedih dong. Gitu. Sedih is part of life, itu resiko hidup. Gitu. Tapi bukan berarti terus kemudian ya kamu oke dengan kesedihan itu. Sebenarnya. Nggak apa-apa, artinya dijalanin. Kalau kamu lagi sedih, you lean into it. Tapi nggak kamu cari gitu loh. Ya, if it happens, it happens. Iya. Ya, berarti kembali lagi ke perkara happiness memang sangat subjektif. Setiap orang akan mengartikan happiness dengan berbeda-beda, dan happiness harusnya tidak kita kaitkan, cantelkan. Kenapa aku seneng banget ngomong cantelkan? Happiness seharusnya tidak kita kaitkan dengan either kejadian masa lalu, kejadian masa depan,
atau hasil yang kita harapkan dari sesuatu. Apalagi kalau semua hal itu sudah tidak bisa kita kendalikan. Bukan berarti kamu nggak boleh happy sama apa yang terjadi di masa lalu ya. Ya. Beda loh ini. Takutnya nggak jelas nanti untuk audiens yang lagi pada dengerin. Maksudnya itu bukan kamu nggak boleh happy sama apa yang udah terjadi atau apa yang mungkin terjadi. Enggak. Tapi maksudnya adalah kalau misalnya kamu menilas balik gitu ke kehidupan yang kamu udah pernah alamin gitu, hal-hal yang kamu pernah alamin di masa lalu, pasti ingat negatifnya duluan. I guarantee you 90% of the time, 90% dari semua yang kamu ingat yang ada di masa lalu, yang paling cepat kamu ingat itu pasti yang jelek. Kenapa ya? Karena kita I think it's in the instinct sih. Mungkin kamu harus tanya Mario teman kamu itu, tapi I feel like it's part of an instinct yang dimana ya kita mau improve, dan sesuatu yang traumatik atau jelek itu menjadi sebuah ingatan core memory gitu. Gimana akhirnya jadi kayak survival instinct. Yeah. Gimana caranya untuk itu supaya nggak kejadian lagi gitu akhirnya. That makes sense. Karena by nature manusia itu kan pengen belajar dari kesalahan ya. Dan selalu bersiap, selalu waspada. I've been looking for that word. Karena waspada supaya tidak ada bahaya yang mengancam dia. Dan bahaya itu di era modern ini mungkin bukan binatang buas yang mau memangsa kita malam-malam, tapi kejadian tidak mengenakan di masa lalu. Sakit hati sama teman, atau misalnya gagal bisnis. Iya, atau ingat masih pernah ngutangin orang yang belum dibayar. Mudah-mudahan ingat ya kalau mudah-mudahan orangnya ingat loh. Buat kamu yang ngutang sama kami ingat lah. Asik. Joking. Tapi ya itu artinya kan bagian dari survival instinct itu aku rasa sih harusnya. Karena kalau enggak pasti harusnya yang keingat harusnya yang bahagia dong. Yang bahagia kan it's special karena it doesn't come very often. Harusnya kan kebahagiaan itu. Makanya kenapa hal-hal yang spesial itu kan begitu spesial, karena ya emang gak sering aja gitu kan. Ya. Kamu apa let's say kamu ke ketidak happinessan. Apa sih bahasa apa sih? Ketidakbahagiaan apa yang kamu ingat? Yang just the first thing that pops in your head. The first thing that pops in my head mungkin ada ya sedikit berselisih verbal lah dengan orang-orang terdekat. Kayak, kenapa sih? Itu baru-baru ini atau? Baru dan men-trigger yang lama. Oh. Itu memang otak kita ya kayak jadi buka catatan dosa lagi. Oh, dari dulu dia emang begitu orangnya. Ups, hop. Stop. Mesti latihan juga sih untuk mengontrol diri, karena kadang-kadang kita maunya apa, dia maunya apa, mungkin salah satu atau salah dua kurang bisa memverbalkan dengan baik, sehingga yang satu salah tangkep, yang satu tersinggung, panjang deh. Itu kayak emang mesti jadi yang ya sudah, mau diperpanjang juga gak menyelesaikan masalah. Biarin, mungkin dia lagi pengen ngeluarin unek-unek, yo wes Ben. Iya. Ya bagaimana? Ya itu dia. Ya. Itu dia. Ya, baiklah. Itu dia dan oke, aku gak akan membiarkan diriku menjadi tidak happy seharian hanya karena hal itu. By the way, aku merasa happy hari ini. Hari ini hujan. Yeay. Untuk yang kehujanan saya mohon maaf, tetapi saya suka sekali sama hujan. Jadi aku pun. Jadi berikutnya? Tadi kayaknya udah nyentuh happiness, hubungannya happiness dengan mindset ya. Ada kejadian yang membuat kurang happy. Tapi mindsetnya langsung oke. Dimatiin. Langsung dimatiin. I'm not gonna let myself be less unhappy. I'm not gonna say sad, but less happy kali ya, lebih tepatnya. Ya, mindset itu memang mengendalikan bagaimana hari kita berjalan gak sih, termasuk si happiness itu. Iyalah. Mindset itu, iya kan? Karena kamu punya berapa tuh? Kamu tidur berapa jam sehari? 6-8 jam kan? Yeah. That's about
Sepertiga. If my math is correct, it's between 16 sampai 18 jam kebangun. Iya. Ya. Your math is usually correct dibandingkan saya. Saya tidak bisa mencongak, guys. 16 sampai 18 jam kamu kebangun sadar gitu. Bayang gak berapa banyak hal yang terjadi itu selama 16 sampai 18 jam sehari gitu yang kan. Kemungkinan 50-50 ya, bisa bikin kita happy, bisa enggak gitu kan. Yeah, I think roughly it's 50-50 karena kalau sehari itu apes jelek amit-amit banget biasanya besoknya akan lebih baik. Biasanya. Iya. Tapi again, hari yang tanda kutip apes itu kan sebetulnya juga persepsi ya. Kita kan balik ke yang kita omongin di awal, happiness is a perception. Let's say misalnya satu hari nih, coba ya kita simulasi bangun tidurnya gara-gara alarm, terus alarmnya kenceng gitu kan, terus bangun tidurnya kaget. Nah itu udah kejadian pertama. Bisa memilih mau kaget, jengkel atau enggak. Yang kedua, turun dari tempat tidur mungkin karena kaget, terus kakinya kesandung. Itu kamu banget sih. Ya kan aku emang clutch, kalau itu mah aku udah nggak sedih, udah nggak happy, itu mah udah tahu aja, udah absen. Itu kan akhirnya kalau jadi kebiasa kan gitu kan? Iya makanya. Udah nggak lagi apaan sih ini gitu kan? Malah diketawain. Tadi apa? Oh ya kesandung. Terus mau mandi, terus mau sikat gigi, ya odolnya habis. Ya udah ntar aku beliin tuh, emang udah mau habis sih. Bukan curhat ini. Oh gitu. Ini kita lagi mengabsen. Masukin aja ke shopping list udah. Iya siap. See guys, this is exactly what we mean, bahwa hal-hal kecil yang sebetulnya bisa aja bikin kamu kesel, tapi buat kami dijadiin bahan ketawaan kan malah. Ini it makes light of everything gak sih? Ini for your information aja, there is a list of hal-hal yang ada could go wrong. Ya, ada dalam satu hari gitu ya. Ini ada tulisannya, aku bisa bacain sini. Berangkat kantor ketemu macet, ya berangkat lebih awal lah. Ya. Kalau emang macet ya sudah. Ya sudah. Mau diapain? Mau kita klakson totet nggak akan membuat jalanan lebih lancar toh. Iya. Tuh, apalagi nih, sampai kantor langsung dipanggil meeting. Ya bagian dari kerjaan. Ya. Apa? Gitu kan. Apalagi makan siang lauknya salah beli. Asal kamu masih bisa makan, nggak pedes, nggak apa, nggak bikin perut sakit, ya makan aja. Apalagi buat yang nitip ya. Iya. Udah OB-nya udah perjuangan loh. Kamu tadi ada contoh apa, kayaknya orang mau nitip beli dikasihnya bakar instead of goreng, padahal dia mintanya goreng atau apalah ya, sebaliknya. Itu kayak itu. Like it's such a trivial thing, jujur aja gitu ya. Yang ngerti, aku juga sebenarnya lebih senang ayam bakar daripada ayam goreng, tapi kan fungsinya makan siang itu kan selain memang untuk dinikmati, tetapi untuk menyegarkan, mengisi kembali bensin dan apa lain lah untuk lanjut. So, Apalagi nih? Baru mau buka laptop, ada yang minta direvisi. Baru mau ngerjain kerjaan sendiri maksudnya. Iya, itu bagian dari kerjaan gak sih? Tapi tetap aja. Ya itu makanya balik lagi kan ada yang kayaknya kita pernah nyebut ya, belajar untuk bilang tidak. Ya. Kalau emang kita punya pertanggungjawaban sendiri itu belum kelar, jangan terus kemudian ngeladenin tanggung jawabnya orang lain gitu kan. Iya, aku lupa di podcast ini apa di mana ya kita ngomong. Pernah kok kita ngebahas ya. Rasanya pernah, itu pasti keselip lah, ada di salah satu episode. Aku juga nggak ingat yang mana. Lebih tepatnya gini, kalau memang kita nggak bisa atau belum saatnya kita handle, say no. Iya. No means no. Atau ya kondisikan, sorry gue belum bisa revisi sekarang, besok boleh nggak? Iya. Karena kadang-kadang tidak semendadak itu kok requestnya. Atau kalau aku sih nggak bakalan, aku nggak bakalan nanya boleh nggak besok gitu. Aku cuma bilang ya aku nggak bisa, ini kerjaanku, gitu. Kasih tunjuk aja. Kalau ternyata beneran butuh urgent hari ini banget nih, ditungguin. Iya, kenapa kamu nggak bisa? Jawabannya tergantung. Iya dong. Logikanya gitu kan. Kalau misalnya dia sampai urgent banget, ini harus banget, terus habis itu, kalau aku sih respon pertama aku akan nanya, ya kamu kenapa ini sampai nggak bisa karena tahu. Kalau kamu tahu ini deadline-nya hari ini, kenapa kamu sampai nggak bisa nyelesain ini? Kalau ya udah, jadi panjang nih soalnya. Iya makanya akhirnya jadi sebuah diskusi logis gitu loh, artinya di kantor. Agak aneh aja buat aku kalau kayak sampai dia minta tolong orang lain bahwa ini deadline-nya hari ini, tetapi dianya sendiri nggak bisa ngerjain ini, itu lo kemana aja kemarin?
Ada mismanagement somewhere. Misalnya pun kliennya nih yang tiba-tiba minta revisi. Honestly speaking, aku sih nggak terima kalau misalnya mismanagement dia terus habis itu orang lain yang jadi jadi nalangin gitu. Yap. Karena aku pun if I mismanage something, ya aku harus responsible sama itu. Bilang kayak ke kliennya nggak bisa. Atau kalau nggak bilang sama supervisornya dulu gitu loh. It's easier untuk menerima sesuatu, pertanggungjawaban sesuatu yang dilimpahkan ke kamu kalau yang ngasih itu atasan biasanya. Karena itu kan bagian dari order lah istilahnya gitu kan. Tapi kalau sesama temen ya kemudian satu level gitu, kayak waktu aku jadi AE dulu ada AE lain gitu, ini tolong bantuin gue dong, aduh gue nggak bisa ini apa. Ya aku sih yang ada tak pelototin, lu ngapain kemarin? Ini sampai nggak kelar. Terus kalau misalnya AM-nya bilang, account manager-nya bilang, ya udah kamu bantuin, ya udah aku bantuin. Tapi kalau account manager bilang jangan dibantuin, itu urusan dia. There we go. Berarti kan account manager-nya udah risk assessment dong. Yeah. Kalau misalnya nggak dikerjain apa yang akan terjadi apa segala macam, ini urusan siapa kan? That's a good manager. Logikanya sih gitu. Logikanya begitu. Apakah terjadi atau tidak? Nggak tahu. Iya, well. Mudah-mudahan terjadi. Oke, lanjut dari list tadi. Dari a day in the life of everything going wrong. Misalnya, akhirnya kerjaan sendiri nggak selesai. Akhirnya mesti lembur. Sampai malam. Pulang ketemu macet lagi. Ya well. Nasib itu. Sampai rumah udah malam banget. Ya udah. Udah makan belum? Nah itu dia. Kan kalau misalnya sampai rumah udah malam banget, berarti fokus kamu harus ya udah makan, tidur, istirahat. Ya besok mau nggak mau start lagi. Ya udah, let the day what's gone it's gone. Ya. Jadi now we can see the difference dari setiap kejadian yang bisa aja bikin nggak enak, bisa di reframe jadi sesuatu yang enak. Mau contoh ekstrim nih. Apa tuh? Ditabrak ambulans. Aduh, iya sih. Apa positifnya? I don't know. Ditabrak ambulans, apa positifnya? Ditabrak ambulans? Yang nabrak kamu ambulans, jadi kalau dia mau bantuin kan udah langsung ada. Oh oke, baik. Tuh persepsi tuh. Ya. Kalau ambulansnya sambil ngangkut penumpang juga. Ya dia at least bisa ngasih tahu yang control centernya dong harusnya untuk gue habis nabrak ini, dia posisinya ada di sini kan, berarti kan kamu langsung dicariin bantuan. Ini semacam dulu katanya filosofi wong Jawa, masih untung. Itu termasuk. Masih untung ini. Termasuk, tapi jangan terus berubah jadi self pity ya. Ya. Itu hati-hati. Melipir dekat sekali sama tebing self pity itu. Tebing. Iya. I know what you mean. Self deprecation sama self pity itu dekat sekali. Gitu. Ya bisa lah dikontrol harusnya, dikendalikan. Nah, bisa dikendalikan. So yeah. The bad news is mindset bisa mengendalikan bagaimana kita mempersepsi dunia. The good news is kita bisa mengendalikan mindset gitu kan? Iya. Paling tidak kesimpulan dari segmen kedua, The bad news is mindset itu bisa mengendalikan bagaimana kita melihat dunia. The good news is kita bisa mengendalikan mindset. Hooray! Iya, begitu memang. Dan kita harus bahagia bahwa kita bisa mengendalikan mindset. Yang ngomong gampang ya, tapi memang perlu latihan guys. Jujur, tidak semudah itu. Ya, ada orang yang bisa langsung begitu, ada orang yang tidak bisa langsung begitu. Karena ini kan baliknya kalau kita ngomongin emosi. Kan kendali emosi. Iya. Emotional control kan. Kendali emosi itu ya memang mesti dibiasain. Mesti latihan. Kayak tadi lah ada kejadian, ada trigger yang bikin kita less happy. Berapa lama kita mau stay less happy? Yang paling gampang awalnya kan dengan kenalin dulu apa yang bikin kita nggak happy. Betul. Kenalin dulu. Dan habis itu kan harus langsung stop. This is making me less happy. Gimana kalau kita happy lagi? Kayak
ya sudah terjadi. Apalagi again kalau kaitannya biasanya nih yang bikin less happy itu kayak tadi kamu bilang di awal, yang ke-trigger adalah kejadian-kejadian masa lalu yang tidak mengenakan. Ya kan? Berarti emang kita mesti rajin mengecek dan menghentikan kita sendiri sebelum kita kena jebakan Batman untuk berlarut-larut dalam ketidakhappyan itu yang sebetulnya padahal paling makan waktu 1-2 detik, dah. Mungkin ini nggak applicable ke semua hal ya. Iya. Tapi no, what I'm about to say actually, mungkin ini nggak applicable ke semua hal. Tapi salah satu cara yang paling gampang untuk mengendalikan emosi sebelum kamu reaktif atau enggak gitu ya. Dan biasanya orang kan reaktif dulu gitu. Jadi kena sesuatu terus, wah kok gini sih langsung gitu kan. Tapi seharusnya kan bisa kayak oke, mundur, tarik nafas, lihat dulu apa yang terjadi gitu kan. Kalau aku suka mikir gini, orang kebanyakan itu fokusnya sama apa yang dia jadi kehilangan dengan terjadinya sesuatu ini. Gitu. Jadi fokusnya tuh sama sesuatu yang dia akhirnya nggak dapat karena ini terjadi. Iya. Tapi kalau misalnya fokusnya dirubah ke apa yang kamu dapat karena ini, gitu kan. Kayak misalnya kamu suatu hari kamu lagi seru-serunya di kantor, lagi hektik tetapi lagi super enjoyable banget gitu ya. Yang kamu setiap hari mau ke kantor tuh seru gitu karena ada proyek apalah yang memang lagi seru banget gitu. Terus kamu sakit, bed rest, gitu. Pasti kamu kesel kan, anjing gue mau proyek ini nggak bisa gue kelarin apa segala macam. Kalau kamu pikir lagi ya, kayak kamu mungkin nggak bisa ke kantor tapi kamu bisa tidur di rumah istirahat gitu. Ya. Fokus aja sama gue dapat waktu break nih, istirahat sebentar. Atau misalnya kayak ya nggak usah yang kaitannya sama kantor, mungkin kalau kantor mungkin agak overstretch gitu ya, kayak masa kerjaan bisa di-enjoy bro, tapi let's say kayak kamu mau jalan kemana gitu sama temen kayak sama apa, terus tiba-tiba kamu sakit apa segala macam, ya kamu nggak bisa pergi, iya kan, terus kayak akhirnya jadi istirahat di rumah atau apa gitu, tanpa harus menambahkan elemen-elemen tidak tentu. Elemen-elemen tidak tentu yang mungkin terjadi, kayak misalnya tiba-tiba di tengah jalan pas kamu lagi istirahat terus hujan deras gitu, terus kamu mikir, oh untung gue nggak pergi ya karena hujan, itu kan tambahan. Tapi kalau misalnya dipikir kalau ya udahlah gue tidur di rumah istirahat, mungkin besok lain kali gue bisa join, yang penting gue sekarang istirahat dulu, I enjoy my me time sendiri apa segala macam. Ada positif yang bisa dicari sebenarnya di semua hal. Maksudnya itu gitu loh. Daripada fokus ke hal-hal yang mungkin kita kehilangan atau kelewatan, kenapa nggak fokus ke hal-hal yang kita dapetin dengan kejadian baru ini gitu. Pasti ada. Asal mau dicari. Pasti ada asal mau dicari. Sama dengan, aku lupa nih kapan ya kita ngomongin ini. Kalau yang mau dilihat jeleknya aja, pasti banyak. Kalau kita lah mau melihat sesuatu yang jeleknya aja dari sesuatu itu, pasti ada. Dan sebaliknya, kalau memang kita mau mencari yang menyenangkan dari hal apapun itu, pasti ada juga. Tinggal kan tadi baliknya adalah ke mindset. Kita maunya yang mana? Dan bahagia itu adalah mindset. Bahagia itu pilihan. Memilih untuk mengendalikan mindset. Pilihan banget. Nah, kalau gitu, lanjutannya adalah kan bahagia itu biasanya dua sisi mata uang dengan sedih. Kesedihan atau ketidakbahagiaan deh. Mungkin nggak ekstrim sedih ya. Yang satu mungkin kayaknya nggak mungkin yang satu ada tanpa yang lainnya. Kayak misalnya kita baru bisa menghargai sebuah kebahagiaan kalau kita sudah pernah mengalami yang namanya kurang bahagia atau sedih. What do you think? Emang kenapa? Ya berarti should you be happy all the time? Ya enggak lah. Nah itu dia. Makanya tadi kan dibilang sedih, ya nggak ada orang yang mau sedih lah. Ya. Itu kan fakta alam. Nobody wants to be sad gitu, kecuali emo.
Maybe they enjoy being sad. Nah itu kan it's another. Kalau emo kan pokoknya yang all doom and gloom gitu kan. Tapi but they enjoy doing it. Aku nggak pernah jadi emo sih. Kamu pernah ada emo face-nya nggak? Was, yeah. So, apa sih emo face itu kayak? Emo face, I don't know if this is emo face, but yeah, I've been those, moody, angry teenager mood lah. Itu teenage angst aja nggak sih? Isn't that emo? I don't know. I honestly don't know. Nah itu dia. You don't know what emo is. I don't know. Masalahnya ada emo yang bukan teenager juga gitu. Jadi kayak well, let's put it this way. Mendengarkan band-band yang katanya emo itu, it reminds me. Oh, dulu tuh waktu gue di fase I'm angry at everything and the world itu, waktu remaja ya begini rasanya. Yeah. Jadi, so I guess that's emo. I don't know. Pada saat aku remaja belum ada kata emo, jadi. Emang apa dulu jargonnya, istilahnya? Nggak tahu, nggak ada. Nggak ada zaman itu. Aneh kali ya jargonnya. Iya, ya jadi anak remaja aja, anak baru gede. ABG. Dengan segala, ya gitu deh, dengan segala di perbatasan udah dibilang masih kecil enggak, dibilang udah gede belum. Mau diperlakukan kayak anak kecil ngomel, diperlakukan kayak orang dewasa belum siap sama tanggung jawabnya. Kan kusut dunia ya. Namanya juga teenager. Anyway, tadi lagi ngomongin apa sih? Oh ya, should you be happy all the time even when you're sad? Enggak kan? Enggak. Meskipun ya again balik lagi ke gak ada orang yang mau sedih. Gak ada orang yang mau sedih. Orang kepengennya hidup itu selalu berbunga-bunga, selalu ceria, selalu matahari cerah gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sedih itu nggak apa-apa, men. Iya. Sedih itu nggak apa-apa, itu bagian dari emosi gitu. Artinya kayak kalau ada kebahagiaan, ada kesedihan kan logikanya di satu koin tadi. Kamu bilang mata uang, kepalaku langsung larinya ke dolar sekarang 16.000. Tapi ya koin gitu. Koin selalu ada sisi kepala sama heads or tails kan, ada sisi yang ada angkanya, terus ada sisi yang ada gambar. Kalau koin Indonesia biasanya gambar burung garudanya itu kan. Tergantung koinnya. Aku udah gak lama gak ngeliat koin zaman sekarang kayak apa sih, gak tahu. I have no idea honestly. Kita udah kelamaan hidupnya pakai e-money. Anyway. Tapi ya itu. Iya. Enggak, jangan terus kemudian hanya karena kamu sedih terus buru-buru langsung aku nggak mau sedih lagi gitu. Kayak nggak apa-apa sih. Selalu ada at least kalau menurut aku ya, kalaupun kamu mau langsung buru-buru nggak mau sedih lagi ya nggak apa-apa. Cuman kayak sayang aja gitu karena ada pembelajaran di belakang emosi sedih itu biasanya. Beri waktu untuk memproses juga kali ya. Mungkin pun kita mesti memproses. Mungkin kita pun perlu waktu untuk memproses rasa apapun itu. Apakah memang betul ini rasa sedih, rasa marah, pokoknya sesuatu yang kurang enak deh. Mungkin nggak hanya sedih ya. Gini, ini ngomongin persepsi ya. Kalau aku sebut kata berduka, apa yang ada di kepalamu? Oh, it's a whole process. Ada shock, ada denial, ada marah, ada sedih, ada campur aduk lah semua. Yeah. Tapi ada juga rasa kayak oh ya sudah, mungkin sudah waktunya. Ada itunya gitu. Cuman itu udah kayak gado-gado sih rasanya. Kaitannya sama apa kata berduka itu? Berduka itu memproses. No. Maksudnya? Normally kamu berduka pada saat apa yang terjadi? Ada yang meninggal. Nah itu. Sebenarnya berduka itu it happens almost every day setiap kali kita sedih. Ada sesuatu yang hilang. Iya, karena kita miss opportunity kah? Oh, oke. Miss action kah? Kita salah melakukan sesuatu kah? Kita merasa bersalah sama orang kah? It's still grieving in a way. Meskipun dalam skala yang berbeda-beda Meskipun dalam skala dan bentuk yang berbeda. At least that's what I think. Dan pada saat kamu berduka atau misalnya kamu jatuh gitu. Jatuh atau sakit gitu. Kalau kamu anak kecil kamu jatuh sakit terus kamu nangis gitu. Itu berduka sebenarnya. Like you lose that feeling of okayness. I'm okay, no I'm not. Iya kan? Iya. Dan itu kan jadi proses sebenarnya akhirnya. Like you have to get used to it. Pada saat setelah jatuh,
pertama kali pasti kamu nangis kalau kamu anak kecil. Kayak apa ini? Kok sakit? Apa sih? Aduh, kok aku nggak oke lagi? Kok Actually, kaget? itu yang kehilangan kan. Dia kehilangan perasaan bahwa tadinya semua baik-baik saja, dunia itu begitu berbunga, and then it got replaced by this feeling of pain, Kok aku of jatuh, shock, of apa, and then you start to cry. Kamu mulai nangis, dan itu kan proses berduka sebenarnya. Iya. Makanya terus kemudian kalau misalnya ada orang tua yang bilang, aduh jangan nangis kamu kan, no, don't do that. Kayak biarkan aja nih anak memproses dukanya dia, karena biar dia ngerti bahwa setelah ada sesuatu yang terjadi terus kemudian ada perasaan kehilangan terhadap sesuatu, proses wajarnya adalah berduka. Gitu. Karena kalau enggak, nanti begitu dia besar, dia begitu terbiasa dengan tidak memproses berduka itu, akhirnya kok gue jadi ngomongnya kayak psikolog anak ya. Tapi anyway, akhirnya pada saat dia besar nanti dia jadi desensitize sama hal-hal yang seharusnya membuat dia kesal, marah, sedih atau apa yang sebenarnya membawa benefit buat dia, dan akhirnya itu jadi bikin dia insensitif sama apa yang terjadi di dunia. Padahal kan sebenarnya yang kita kejar itu gimana caranya untuk bisa mengolah emosi dengan baik. Iya. Bukan tidak beremosi menutup sama sekali. Dan salah satu cara atau mungkin cara terbesar untuk dapat mengelola emosi dengan baik adalah mengenali emosi apapun yang muncul. Baik yang menyenangkan maupun yang tidak. Karena kan emosi macam-macam ya. Ada macam-macam namanya gitu. Apakah ini sekedar sedih atau kaget atau itu tadi berduka, marah, kecewa, denial, jengkel. Jengkel juga kadang-kadang jengkel sambil ketawa, kadang-kadang jengkel beneran sampai mangkol bertahun-tahun bisa. Makanya kalau untuk hal-hal kayak begini, konteksnya kayak misalnya untuk orang kayak anak kecil tadi, kalau misalnya anak kecilnya nangis, itu dia sebenarnya berduka karena dia kehilangan perasaan oke-nya tadi yang biasa aja, gak ada apa-apa, terus tiba-tiba shock gitu kan. Oh no. Ya. Kalau konteksnya ke orang dewasa kan pasti ada juga gitu. Terus instead of, dan biasanya orang dewasa tuh lebih jahat karena bukan lebih jahat ya, lebih keji sesamanya gitu, dengan sesamanya kan, sesama orang dewasa. Kalau sama anak kecil kan kayak akhirnya jadi kayak normal aja gitu. Oh dia menangis, oh ya udah biarin. Paling orang tuanya yang bilang, aduh jangan nangis soalnya bikin ribut, bikin berisik, bikin rame, bikin apalah kan. Tapi kalau orang dewasa kan kayak, kok lu gini aja sedih, kok lu gini aja, no, don't do that. Iya. Gitu. Lu gini aja gitu. Jangan, paling biarkan dia memproses, karena perasaan kehilangan, perasaan berduka itu tidak melulu hanya karena lu lihat orang mati terus habis itu lu sedih gitu. Enggak. Tapi kayak untuk hal-hal yang misalnya kayak mungkin dia gagal mencapai targetnya, atau mungkin dia missed out on something big yang menurut dia tunggu-tungguin atau apa. Kita nggak pernah tahu guys. Itu adalah sesuatu yang begitu penting buat dia. Jadi kalau misalnya dia sampai menemukan perasaan kesedihan itu, berarti ya it meant something buat mereka gitu. Ada artinya banget gitu kan. Ya biarkanlah dia berduka. Ya itu pun kadang-kadang masih sering juga denger, dan kadang-kadang mesti nangkep diri sendiri juga untuk nggak ngomong alah gitu aja. Oh God. Ya kayak kita pun kalau juga, ada yang pernah denger aku ngomong gitu, maafin ya guys. Kita pun juga kadang suka begitu kan, gitu aja. Tapi at least paling nggak, kalaupun kita mau ngomong begitu, jangan disebut lah di mulut, tapi kayak dalam hati sih nggak apa-apa. Tapi dia kemudian ditangkap lagi, terus kemudian kita juga mesti memproses gitu. Sesuatu yang nggak penting buat kita tuh bisa aja penting buat orang lain, mereka. Signifikan. Iya, gitu. Dan balik lagi ke pertanyaan kamu yang barusan, ya kalau kamu merasa sedih, nggak ada salahnya kamu ladenin sedikit, diproses sedihnya. Iya. Yang penting sih sebenarnya menurut aku memprosesnya, beri waktu kepada diri sendiri untuk memproses. Poinnya adalah jangan sampai kelewatan. Udah. Ya. Kalau kelewatan sedih berlarut-larut terus kemudian itu yang nggak maju-maju, itu yang nggak sehat. Karena at some point hidup tuh jalan terus dan kamu mesti melangkah lagi kan. Sama aja sama happiness, kalau kamu bahagia itu terus kamu happy yang over. Ya, itu pun kurang baik ya biasanya. Itu bikin kamu jadi kehilangan konsep kamu lagi ada di mana sekarang gak sih?
Iya. Kayak everything is so good gitu. Terus kamu kayak, oh living joyfully. Setiap kali aku jalan ada bunga yang mekar. Men, hidup gak kayak gitu. Kayak kartun. Dan menurut aku yang lebih parah adalah kalau seseorang dalam keadaan sangat senang dan dia harus membuat sebuah keputusan. Wah, itu biasanya salah. More often than not itu biasanya salah. Makanya aku lupa ada quote di mana, lupa kata-kata persisnya. Jangan pernah membuat keputusan saat kamu sangat bahagia atau sangat dan jangan pernah kok lupa aku. Never make a decision when you're really happy, when you're really angry, or when you're really sad. Ya, pokoknya keputusan besar please jangan dibuat dalam keadaan terlalu apapun. Aku bahkan akan nambahin bahwa jangan bikin keputusan apapun pada saat kamu lapar. Oh iya juga. Itu makanya kita ya ini FYI ya guys. Trivia. Aku dan Aldi kalau kita mau belanja makanan kita makan dulu di rumah supaya nggak kalap semua mau dibeli. Ya bener, kan? Bener. Karena kalau enggak kamu belanja tiba-tiba kamu udah 500-600 ribu aja gitu. Padahal belanja dalam keadaan lapar itu jangan. Ya. Okay. Jadi konklusinya adalah kesimpulannya adalah ya apa yang terjadi akan terjadi. Tinggal balik lagi adalah kita memutuskan untuk bereaksi seperti apa. Ya nggak sih? Kayak just be in the moment dan mengantisipasi hari dengan mindset bahwa ya apapun yang terjadi I'll be okay. Atau mau kita share rahasia kita? Apa tuh? Well. Iya. Iya sih, kita biasanya gitu ya. Jadi gini, supaya nggak bingung ya. Ada konteksnya. Ada konteks. Jadi aku dan Aldi beberapa tahun ya belakangan ini kadang-kadang saling mengingatkan kalau ada kejadian atau apapun yang memang sudah nggak bisa diapa-apain, kita berdua ngomong lihat-lihatan, kita cuman ngomong, well. Bukan meremehkan ya, tapi itu cara kita untuk ngeblok bahwa oke, stop. Apakah masih ada yang bisa dilakukan untuk mengubah hasilnya? Kan enggak. Apakah masih ada yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah? Enggak. Apakah yang kita pikir dilakukan terus bisa menyelesaikan masalah? Belum tentu. Ya sudah. Well. Yo wes Ben. Yo wes lah. Wes. Sampun. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyimak obrolan kami. Sekian dulu episode kali ini tentang bahagia itu mindset. Semoga teman-teman setelah mendengarkan bisa lebih punya kendali akan mindset masing-masing dan yakinlah bahwa apapun yang terjadi kita semua baik-baik aja kok. Betul Di? Nggak ada tambahan dari saya. Pokoknya santai aja, hidup itu dijalanin. Gak usah terlalu dipikirin. Artinya ya bukan berarti nggak dipikirin sama sekali ya, tapi jangan kepikiran. Iya. Kalau bahagia ya dinikmati, jangan over. Kalau sampai sedih jangan sampai over juga. Jadi yang minggu lalu kita bilang apa? Berlebihan dengan secukupnya. Oke guys, supaya nggak ketinggalan episode berikutnya atau kalau pengen dengerin episode-episode yang lalu, jangan lupa follow podcast Temukan Dirimu bersama Kokona di Spotify. Oh, sama kalau ada episode yang berkesan, yang kemarin-kemarin atau pengen di-share ke teman-teman, boleh. Dan kalau ingin tahu lebih banyak update, tips, kelas-kelas update dari Kokona, silakan follow Instagram kami di kokkona.id, kokona.id. Kalau ada komentar, saran, mau curhat, atau mau kerja bareng, collab, silakan email ke admin@kokona.id atau di WA ke nomor 0877 8982 29999, 9-nya 3 kali itu yang di belakang. Ntar dibalasnya di hari sama jam kerja. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk Temukan dirimu bersama Kokona.